أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi wa Asma'i Al-Husna oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran untuk mengkaji kitab yang sangat berharga ini. Langsung saja kita mulai mengkaji Al-Qaidah Al-Khamisah. Kaidah yang kelima, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun. Tauqifiyah artinya ma yutawaqqaf fi isbatiha ala nas atau ala sam'. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Yaitu tidak menetapkan nama-nama Allah kecuali berdasarkan nas atau dalil as-sam'i, dalil naqli, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Asma'ullah tauqifiyah ay yutawaqqaf fi isbatiha ala nas. Kemudian kata beliau, la majala lil aql fiha. Tidak boleh penetapan nama-nama Allah hanya berlandaskan akal semata. Ini untuk litakid, penekanan, bahwasanya harus betul-betul penetapan nama Allah itu berdasarkan dalil. Kita menyebut misalnya nama Allah As-Sami', dalilnya wa huwas sami'ul basir. Harus ada nasnya. Entah dari ayat atau dari al-hadis yang sahih. Karena ini berkaitan dengan masalah gaib. Berkaitan dengan nama-nama Allah, ini masalah gaib. Tidak bisa kita menetapkan kecuali dengan wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Seperti masalah surga, neraka. Kita nggak bisa menetapkan di surga ada sungai madu, ada sungai susu, kecuali bidalil. Akal tidak bisa sampai kepadanya. Akal kita terbatas sebagaimana pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tenaga kita, semua terbatas. Akal demikian. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam menetapkan nama-nama Allah,
Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan asma Allah Ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah itu tauqifiyah, yaitu tidak boleh kita menetapkannya kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang as-sahihah. Ini seperti dalam masalah al-ibadah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan nas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Dan di antara ibadah adalah berdakwah. Cara berdakwah, manhaj dakwah, kata para ulama juga sama, tauqifiyun. Ya, kata para ulama, manhajud dakwah tauqifiyun. Tidak boleh kita ngarang-ngarang metode dakwah. Dakwah lewat konser musik misalnya. Dakwah lewat sinetron, dakwah lewat sandiwara, atau dakwah lewat nasyid. Ini semuanya manhaj dakwah yang bid'ah. Karena tidak ada nas. Jadi yang tauqifiyah bukan hanya penetapan nama-nama Allah. Demikian pula al-ibadah itu juga tauqifiyah. Manhaj dakwah itu juga tauqifi. Harus berhenti kalau ada dalil. Itu kalau secara arti bahasanya waqafa yaqifu, dari kata-kata waqafa yaqifu, berhenti. Kita tidaklah berakidah, tidaklah beribadah kecuali berhenti pada dalil. Dalil akal, yaitu dalil nakal, dalil nakal bukan dalil al-akal. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa ala hadza fayajibul wuquf fiha ala ma jaa bihil kitab wa sunnah. Ini makna asma Allah tauqifiyah, yaitu wajib berhenti dalam menetapkannya kalau ada dalil dari Alkitab wa sunnah. Ini yang kita sampaikan tadi, yutawaqqaf fi isbatiha ala ma jaa bihil kitab wa sunnatu as-sahihah. Fala yuzadu fiha wa la yunqas. Tidak boleh ditambah-tambahi. Tidak boleh juga dikurangi. Menambahi nama-nama Allah ini nanti akan disampaikan bentuk kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengurangi nama-nama Allah, ini menyembunyikan al-ilmu. Atau bahkan dikatakan juga sama tadi, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istilahnya ngarang-ngarang nama Allah, ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la, jangankan Allah. Orang tua kita misalnya ya, ada orang lain memberikan nama yang dikarang-karang sendiri untuk menamai orang tua kita, kita nggak terima. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil matsalul a'la. Makanya dalam tauhid asma wa sifat, Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma asbatallah li nafsihi fi kitabihi min asma'i wa sifatihi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifatnya fi kitabihi. Au ma asbatahu lahu Rasulullah SAW fi sunnati as-sahihah. Atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahihah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ini arti asma Allahi tauqifiyatun. Li'annal aqla la yumkinu idrak ma yastahiquhu ta'ala minal asma. Beliau mengatakan tadi tidak ada peluang bagi akal untuk ngarang-ngarang nama Allah. Karena akal ya itu terbatas dan tidak mungkin bisa sampai kepada menempatkan nama yang pas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Kalau antum punya kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di muqaddimah. Di muqaddimah beliau mengatakan la yablughu
al-wasifuna kunha azamatihi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fawqa ma wasafahu khalquhu. Saya ulangi lagi ucapan Imam Syafi'i, ini ucapan yang sangat indah sekali, juga mencakup kaidah tentang penetapan nama dan sifat Allah yang tidak dipahami oleh kebanyakan asy-Syafi'iyah yang mengaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, padahal di muqaddimah beliau beliau mengatakan itu ada 3 poin kata Imam Syafi'i. La yablughu al-wasifun kunha azamatihi. Orang-orang yang mensifati Allah itu nggak akan sampai kepada mensifati hakikat keagungan Allah. Karena yang tahu hakikat kaifiyahnya, istilahnya kaifiyah keagungan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wal kaifu majhul. Kata beliau sekali lagi, la yablughu al-wasifun kunha azamatihi. Kemudian poin yang kedua, ini intinya tadi. Beliau mengatakan huwa kama wasafa nafsahu. Dia Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia sifatkan dirinya dengannya. Ini juga berkaitan dengan nama Allah. Kemudian kata beliau yang poin yang ketiga, ini juga sama poin intinya. Huwa fawqa ma wasafahu khalquhu. Dia di atas dari apa yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Sepandai-pandainya manusia atau akal manusia ketika mensifati menamai Allah, nggak mungkin pas. Allah pasti lebih di atas darinya. Makanya cukup menamai Allah dengan apa yang Allah namakan dirinya dengannya, atau mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Karena dia yang lebih tahu. Allah mengatakan, a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pula yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kaidah ini ringkasan dari yang diucapkan oleh ulama salaf. Ini bukan, sekali lagi, ini bukan karangan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini sudah diungkapkan oleh para ulama as-salaf seperti Imam Syafi'i tadi, dan juga seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad, ini mungkin antum bisa tulis, Imam Ahmad mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu. Au ma wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Au ma wasafa bihi rasuluhu. Au ma wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, la natajawazul Qur'an was sunnah. La natajawazu al-Qur'ana was sunnah. La natajawazul Qur'an was sunnah. Saya terjemahkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. La yusafullahu illa bima wasafa bi nafsahu. Atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Au ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah dasarnya la natajawazul Qur'an wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan sunnah. Ini namanya asma Allah wa sifatuhu tauqifiyah. La natajawazul Qur'an wa sunnah. Tidak boleh kita melampaui, melangkahi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kaidah lebih umum lagi, bukan hanya berkaitan dengan asma dan sifat Allah, kita ingat juga ucapan Imam Al-Auza'i
Ini yang sering kita sampaikan. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, naduru ma'asunnah haitsu darat. Naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, bersama dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemana dalil itu berputar? Naduru ma'asunnah haitsu darat. Meskipun ini kaidah secara umum dalam semua urusan agama, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kita nggak boleh menetapkan nama dan sifat Allah kecuali bidalil. Kalau dalil menetapkan, kita tetapkan. Dalil menafikan, kita nafikan. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Naduru ma'ad dalil haitsu darat. Atau naduru ma'as sunnah haitsu darat. Jadi itu ucapan 3 imam ahlus sunnah. Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, demikian juga Imam Ahmad, dan juga dalam ucapan Imam Al-Auza'i rahimallahu ta'ala. Kemudian kata Syekh, fawajabal wuqufi dzalik 'alan nas. Sekali lagi, maka wajib, kata beliau, berhenti dalam menetapkan nama-nama Allah kalau ada dalilnya. Tidak boleh menetapkan ini nama Allah, itu nama Allah, kecuali berdasarkan nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang as-sahihah. Kemudian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan dalil tentang hal ini. Ini meskipun dalilnya secara umum ya. Ini dalilnya secara umum. Tidak boleh kita berbicara tentang urusan agama kecuali dengan al-ilmu, dengan dalil. Jangan asbun, ya, asal bunyi. Dalilnya, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita camkan sebagai penuntut ilmu atau bahkan sebagai ustadz, sebagai dai. Untuk kita tidak berbicara tentang urusan agama, apalagi masalah akidah, kecuali dengan dalil, dengan nas. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bukan hanya modal retorika yang indah. Bukan hanya bermodalkan gelar doktor ataupun yang semisal dengannya. Namun, al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ithma, dosa, wal baghya, melampaui batas tanpa hak, dan engkau berkata, dan engkau menyekutukan Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Dan yang kelima, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu, berkata tentang Allah, tentang nama Allah tanpa al-ilmu. Kata para ulama, ini 5 dosa yang disepakati oleh semua agama sejak dahulu kala. Artinya sejak zaman para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ini 5 dosa yang diharamkan oleh Allah sejak dahulu kala. Sepakat para anbiya mengharamkan 5 hal ini. Al-fawahish, al-ithm wal bagh, asyirku, kemudian at-taqawul 'ala Allah bighairi ilmi, berkata tentang Allah, tentang agama Allah, tentang nama Allah tanpa al-ilmu. Bahkan kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling berbahaya yang kelima tadi, yaitu berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini yang paling berbahaya. Karena sumber kerusakan, penyimpangan dalam urusan agama, karena yang satu ini. Wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun. Makanya Allah sebutkan, mulai dari yang paling ringan. Inna ma harrama rabbiyal fawahish, kekejian, kemudian al-isma
wal baghya. Keempat, wa antusiku billahi malam yazil bi sultan. Kemudian yang kelima, yang puncaknya, yang paling berbahaya, kata Ibnu Qayyim, wa antakulu Allahi mala ta'lamu. Karena itu sumbernya kesyirikan, sumbernya kebid'ahan. Maka harus berhati-hati. Makanya sekali lagi, kita semuanya harus betul-betul menjaga lisan. Jangan sampai berkata atau menulis tentang urusan agama kecuali dengan dasar ahli ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jangan asbun, jangan askom, jangan asal kejar setoran, nulis di media sosial atau di FB ataupun di grup W atau apapun namanya, asal-asalan atau sekedar bersilat lidah. Naudzubillah min dzalik. Harus betul-betul didasari oleh ahli ilmu. Ingat senantiasa ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat tadi itu sebetulnya dalil secara umum. Ya, dalil secara umum tentang urusan agama, tidak boleh kita berbicara kecuali di atas dalil. Sebetulnya ada dalil yang lebih istilahnya spesifik, dalil yang lebih khusus tentang asma Allah itu tauqifiyah. Asma Allah itu tauqifiyah. Itu sebetulnya ada dalil yang lebih spesifik, yaitu dalil tentang kaidah yang pertama. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 180. Ini dalil secara khusus spesifik tentang asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Di antaranya Allah mengatakan walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki al-asma. Di situ kata para ulama, ini dari segi bahasa, ada alif lam dalam al-asma. Walillahi al-asma. Al-asma di situ ada alif lam. Ini dalam bahasa Arab, alif lamnya dinamakan alil ahdi. Alif lam lil ahdi. Al-ahad artinya, kalau istilahnya nahwu itu yang ma'rifat lah sudah. Ya, ada nakir, ada ma'rifat. Allah memiliki nama-nama yang al-ma'huda, yang sudah dikenal. Karena Allah yang mengenalkannya. Ini dari segi bahasa. Walillahil asma'u al-husna. Al-asma di situ alif lamnya lil ahad. Demikian pula Allah sifatkan dengan kata-kata al-husna, yang paling indah, yang paling sempurna. Itu juga sama. Kalau didalami lagi, itu dalil asma Allah tauqifiyah. Karena tadi seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita nggak mungkin bisa mensifati Allah pas sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan kedudukan Allah, nggak mungkin. Maka cukup kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-namanya. Karena namanya itu Al-Husna, yang paling sempurna sudah. Dan tidak mungkin kita bisa sampai kepada itu kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asma'u al-husna. Ya mungkin ini yang berkaitan dengan kaidah kemarin itu tentang masalah dalail atau dalalatul iltizam lah istilahnya. Ini bagaimana istimbatnya para ulama tentang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di situ ada yang tersirat dari kata-kata al-asma al-husna, yaitu asma Allah tauqifiyah. Karena di situ alnya lil ahad. Alnya ma'rifat istilahnya. Nama Allah itu sudah ma'rufah, sudah ma'huda. Ya. Dan juga al-husna di situ ada unsur
atau makna yang tersirat, nama Allah itu sudah tauqifiyah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian lanjutan ayat itu, kalau kita lanjutkan ayatnya, Al-A'raf 180, sekali lagi, antum baca ayatnya secara lengkap. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya, al-ilhad fi asma'ihi. Di antara al-ilhad yaitu menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya. Larangan menamai Allah dengan, insya Allah di akhir bab tentang atau kaidah tentang asma Allah, pembahasan masalah al-ilhad itu apa. Tapi intinya di sini, di antara makna al-ilhad, kata ulama tafsir ya, kalau antum baca sebagian tafsir ulama tentang ayat ini, kalau nggak salah tafsir Al-Baghawi, sehingga disampaikan di antara makna al-ilhad menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya. Artinya apa? Nama Allah itu tauqifiyah. Nggak boleh ngarang-ngarang nama Allah dengan akal-akalan kita sendiri. Itu dari ayat wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya, itu dalil spesifik lebih khusus tentang bab ini, asma'ullahi tauqifiyatun. Demikian pula kalau kita sebutkan dalil dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya nama Allah itu harus berdasarkan nas dari ayat atau dari hadis. Yaitu hadis yang insya Allah akan kita pelajari setelah ini, setelah kaidah ini, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW, as'aluka bikul ismin huwalak sammaita bihi nafsaka. Rasul mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Ya engkau menamakan dirimu dengannya. Ini intinya. Isbatu ma asbatallahu li nafsihi min asma'ihi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-namanya. Rasul mengatakan, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bikul ismin huwalak sammaita binafsak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengannya. Artinya, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Hanya berhenti menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jadi itu dalil tentang kaidah yang kelima, asma'ullah tauqifiyah. Ini kita tambahkan karena memang kalau Syekh Utsaimin tadi menyebutkan dua ayat, itu kaidah secara umum. Tidak boleh berbicara urusan agama, apalagi masalah akidah, apalagi masalah tauhid asma wa sifat, kecuali dengan ahli ilmu, kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita sampaikan tadi dalil yang lebih khusus lagi, spesifik lagi, tentang asmaullah tauqifiyah dari surat Al-A'raf 180. Demikian pula dari hadis Rasulullah SAW yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian juga kita sampaikan, kita tambahkan tadi 3 ucapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kaidah ini juga, yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan juga Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wali anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu au ingkaru ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Ini ditambahkan lagi alasan mengapa tidak boleh menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya, karena itu bentuk istilahnya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang enggak berakhlak itu adalah ahlul bidah.
atau orang-orang yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Terkadang banyak orang itu lebih memperhatikan akhlak kepada misalnya anjingnya, kepada hewannya, kepada tetangganya, tapi tidak memperhatikan akhlak kepada Al-Khaliq yang menciptakan semuanya itu. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa? Meyakini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu termasuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula mengingkari nama-nama Allah yang Allah namakan dirinya dengannya, itu bentuk kurang ajar kepada Allah. Contoh ya, kalau kepada orang tua saja, orang tua mengatakan, nak, ya, telinga bapak ada 2 misalnya. Ya. Kemudian sang anak mengatakan, enggak, ya, iya, tidak bapak, sampean tidak punya telinga, misalnya. Gimana bapak itu? Hah? Tersenyum atau ngambil trompa? Hah? Ini kalau pada hak makhluk, ya, kurang ajar kepada makhluk seperti itu. Walillahil masal, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Fawajib sulukul adab fi dzalik. Maka wajib seorang hamba beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini belajar tauhid asma wa sifat, ini juga belajar akhlak. Ya. Bukan seperti yang mereka tuduhkan. Katanya Ahlus Sunnah, tapi kok nggak ada akhlaknya. Ya, kita akhlak ini. Ini belajar akhlak ini. Ya. Cuma itulah ahlu makrifat. Kalau sudah menuduh orang, saya enak udili dewi. Nah, fawajaba sulukul adab fi dzalik wal iktisar ala majabin nas. Maka wajib untuk beradab kepada Allah dan tidak menetapkan nama. Demikian pula sifat Allah kecuali berdasarkan nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu alam, ini Al-Qaidah Al-Khamisah. Nah, menantakil kita pindah kepada Al-Qaidah As-Sadisah. Asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ini disampaikan karena memang di luar sana ada pendapat-pendapat yang membatasi nama-nama Allah. Ya, ada yang membatasi nama-nama Allah. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau keliru dalam masalah ini. Beliau membatasi nama Allah hanya 99 saja. Ada juga sebagian yang lain membatasi nama Allah itu cuma 1000. Atau ada yang mengatakan 4.000. Tapi semua itu tanpa dalil, tanpa dasar yang benar. Padahal sudah kita sampaikan tadi, nama-nama itu tauqifiyah. Tidak boleh kita membatasi, menetapkan, menafikan, kecuali bidalil. Naduru ma'a as-sunnah haitsu darat. Kaidah yang keenam mengatakan nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Dasarnya sabda Rasulullah SAW fil hadisil masyhur, ini doa Rasul yang diajarkan kepada kita, atau kalau istilahnya itu doa ketika orang ditimpa gundah gulana, ya, mungkin yang bujangan, mungkin yang jomblo, ya, lagi gundah gulana, nggak ketemu jodohnya, masih sedih, baca doa ini. Ya. Ini doa ya semuanya, bukan hanya yang jomblo saja sebetulnya. Intinya doa ketika orang itu ditimpa kesedihan. Ya. Di antaranya dalam hadis tersebut Rasul mengatakan, as'aluka bikullis min huwala sammaita bihi nafsa au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan dirimu dengannya,
Ini poin yang kita sampaikan tadi. Nama Allah itu tauqifiyah. Karena samaita binafsak. Karena engkau menamakan dirinya dengannya, ya Allah. Yang berhak menamai Allah adalah Allah itu sendiri. Ya. Jangan kurang ajar kepada Allah dengan menamakan Allah yang tidak Allah namakan dirinya dengannya. Dan ini adalah bentuk tawassul dalam doa. As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama. Ini sebagai bentuk pengamalan firman Allah tadi. Walillail asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama Allah. Kemudian kata Nabi SAW, au anzaltahu fi kitabik. Atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam Alkitab. Atau dalam kitabmu. Dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu. Baik itu para nabi ataupun para malaikat. Atau ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Jadi di sini ada istilahnya beberapa kategori nama Allah. Yang pertama disebut kayak Rasul secara umum. Dengan semua nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Ini Rasul sebutkan secara umum. Tawasul dengan semua nama Allah. Kemudian diperinci. Ada nama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada yang Allah ajarkan kepada seseorang. Kata ulama mungkin juga dari kalangan malaikat. Yang tidak ada di dalam Al-Quran. Atau yang Allah hanya simpan bagi dirinya. Au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ini yang poin inti pembahasan kita sekarang. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan karena ada nama Allah yang Allah hanya simpan untuk dirinya saja. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya saja. Dan kalau Allah sudah simpan dalam ilmu ghaibnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa huwa sahih. Kata Asy-Syaikh, wa ma ista'tsara Allah Ta'ala bi fi'il ghaib la yumkin ahadan hasruhu. Apa yang Allah rahasiakan, simpan dalam dirinya, dalam ilmu ghaibnya, tidak ada seorang pun yang bisa membatasinya. Wala al-ihatabi, tidak mungkin ada yang bisa membatasinya. Tidak mungkin bisa mengetahui semuanya. Demikian pula dalam hadis yang lain, kalau kita mungkin pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, la uhsi sana'an alaika, anta kama asnaita ala nafsi. Ini kalau nggak salah dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, la uhsi sana'an alaik. Aku tidak bisa membatasi, menghitung pujian kepadamu. Ya, la uhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau seperti yang engkau sifatkan, puji dirimu dengannya. Ini juga kata para ulama, dalil nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Kemudian, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasul, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan wa illa wahidah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man asaha dakhalal jannah, barang siapa yang asaha, dia masuk surga. Ya, kok kelihatannya kontradiksi, kok kelihatannya bertentangan dengan hadis tadi. Seolah-olah hadis ini Allah memiliki 99 nama itu pembatasan. Itu yang dipahami oleh sebagian orang. Dan ini yang juga dipahami oleh tadi Ibnu Hazm, sehingga hanya menetapkan 99 nama saja. Maka dijawab oleh Syekh, hadis ini la yadullu ala hasil asma bihadal adad. Hadis ini
tidak membatasi nama-nama Allah dengan 99. Ya, kenapa demikian? Dari segi redaksi bahasa Arabnya. Ya, karena ini harus dipahami oleh orang-orang yang betul-betul ahli bahasa Arab. Kalau istilah ulama, balaghah atau ulama bahasa, ini bukan uslubul hasr, bukan redaksi pembatasan. Kata beliau, walau kanal murad al-hasr, seandainya hadis ini maknanya membatasi nama Allah hanya 99, maka redaksinya akan mengatakan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Itu ada perbedaan. Inna lillahi tis'atan. Inna lillah. Kalau ini inna asma Allah tis'atun wa tis'una isman. Ini sekali lagi ada, kalau kita sampaikan tadi, ada aroma balaghah, ya, ada uslubul hasr. Kalau inna asma'allahi tis'atun, baru itu bentuknya pembatasan nama Allah 99. Seperti kalau kita contohkan yang lain, ya, kalau dalam bahasa Arab ada uslubul hasr, pembatasan. Seperti misalnya dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu membatasi sesembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah. Karena ada, ya, la nafiyah, ada istisna, la, ada illa, la ilaha illallah. Itu dalam bahasa balaghah atau bahasa Arabnya ada uslubul hasr, pembatasan. Beda dengan wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian itu sesembahan yang satu. Ya, itu kata para ulama bukan uslub hasr. Bisa jadi sesembahan kalian satu, tapi yang lainnya ada. Punya sesembahan yang lain. Jadi ini sekedar contoh saja. Dan ini sekali lagi yang bisa mengetahuinya ahli bahasa, ya, terutama para ulama. Au nahwu dzalik, atau yang semisal dengannya. Idzan fa ma'nal hadis, maka makna hadis yang Allah memiliki 99 nama itu, maknanya yang benar adalah anna hadzal adada min sya'nihi anna man ahsahu dakhalal jannah. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa ahsaha, ya, ahsaha itu kalau di footnote yang dicetakan saya ini banyak keterangan-keterangan dari Muqayyim, Al-Khattabi dan sebagainya, yang intinya barang siapa menghafalkannya, menghafalkan 99 nama tadi, dan dia memahami maknanya, dan dia mengamalkan konsekuensinya, atau beribadah dengannya. Jadi ada 3 makna dari ahsaha. Barang siapa yang ahsaha maka dia masuk surga. Itu intinya ada 3 yang bisa menghafalkannya. Kemudian memahami maknanya. Apa makna Al-Ghafur, makna At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dipelajari dalam fikih Asmaul Husna. Silakan lihat kitab Fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak misalnya. Kemudian mengamalkan konsekuensi daripada nama-nama Allah tersebut. Dengan 2 cara mengamalkannya. Menjadikannya sebagai tawassul dalam doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Alim, alimni. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahman, irhamni misalnya. Itu mengamalkan konsekuensi nama-nama Allah dengan menjadikannya sebagai tawassul dalam berdoa. Atau yang kedua mengamalkan konsekuensinya, yaitu ketika kita tahu nama Allah itu At-Tawwab. Nama Allah itu At-Tawwab. Innahu kana tawwaba. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah
Bahkan induk al-asmaul husna. Allah misalnya, kita tahu namanya Allah, maka konsekuensinya beribadah hanya kepada Allah. Karena nama Allah itu artinya al-ma'bud. Ya. Alladzi ya'buduhu kullu makhluqatihi. Allah namanya as-samad, tempat bergantung. Maka kita bergantung kepada Allah semata. Bertawakal hanya kepada Allah. Itu makna daripada mengamalkan konsekuensi nama-nama Allah. Yang Rasul katakan, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, maka dia masuk surga. Kata beliau, wa ala hadza fayakunu qaluhu man ahsaha dakhalal jannah jumlatun mukammilatun lima qablaha wa laysat mustaqillah. Jadi hadis tadi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah, itu satu kesatuan. Jangan dipotong. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang ahsaha maka dia masuk surga. Itu jumlah, sekali lagi itu satu kesatuan. Jangan dipisah-pisahkan. Karena itu yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Allah memiliki 99 nama yang Allah siapkan bagi siapa saja yang mau ahsaha. Itu maknanya. Allah memiliki 99 nama yang Allah siapkan bagi yang mau ahsaha, balasannya surga. Itu makna hadis ini. Bukan membatasi nama Allah hanya 99 saja. Ini serupa dengan ungkapan. Ya, ungkapan kita misalnya, wa nadhiru hada an takul indi mi'atu dirhamin a'datu halis sadaqah. Misalnya ada dari antum mengatakan, aku memiliki 100 dirham. Atau kalau uang kita misalnya, aku memiliki uang 1 juta. Aku siapkan untuk sedekah. Fa inna la yamna an yakuna indaka darahim ukhra lam ta'udha atau lam tu'idha lis-sadaqah. Ini tidak menafikan Anda punya uang yang lain yang Anda siapkan selain untuk sedekah. Ya. Kalau redaksinya mengatakan misalnya, saya memiliki uang 1 juta untuk sedekah. Ini redaksi ucapan yang tidak menafikan Anda punya uang lain untuk menafkahi istri Anda, anak Anda, untuk Anda membeli misalnya keperluan yang lain. 1 juta itu untuk sedekah saja. Sama dengan hadis tadi. Allah memiliki 99 nama yang Allah siapkan bagi yang mau ahsaha. Tidak menafikan nama-nama Allah yang lain. Ya. Contoh yang lain misalnya, Al-Mudir, ya, Ustadz Ashabul Yamin mau mengatakan misalnya, Ana punya uang 100 juta, Ana mau bagikan bagi yang hadir di kajian ini, misalnya. Mau? Ini nggak menafikan, beliau punya uang miliaran yang lain, ya, untuk bangun pondok, untuk beli kambing dan sebagainya. Ini redaksi ucapan, sekali lagi bukan untuk lil hasad. Random. Jadi itu makna sabda Rasul, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Paham tak, Mula? Baik, kemudian kata beliau, ini pembahasan berikutnya, walam yasihha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma. Tidak ada hadis yang sahih tentang penentuan 99 nama itu. Nama ya 1 sampai 100 tidak ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perlu istilahnya ketelitian ya. Ada 2 pembahasan di sini tentang nama-nama Allah. Secara asal tadi kita bahas nama-nama Allah itu tauqifiyah.
Nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil dari ayat atau hadis yang sahih. Adapun penentuannya, ini nama Allah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu ijtihad para ulama. Jadi bedakan dua pembahasan. Dua pembahasan ini bedakan, jangan salah paham. Nama Allah tauqifiyah. Tidak boleh kita menyebut ini nama Allah kecuali dengan dalil ayat atau hadis. Ini kaidah pertama yang harus kita pahami. Asalnya seperti itu. Asma Allah tauqifiyah. Tapi penentuannya dari ayat atau hadis, ini nama Allah atau tidak, ini ijtihad para ulama. Karena Rasul tidak pernah menentukan dari hadis beliau 1 sampai 99 dari nama-nama Allah. Paham, Tom? Jadi jangan gagal paham. Kalau gagal paham bahaya ini. Karena bisa tadi taqawul Allah bighairi ilmin, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Saya ulangi lagi. Ya. Secara asal nama-nama Allah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tauqifiyah. Tidak boleh mengatakan misalnya asma Allah ini dan itu kecuali berdasarkan ayat dan hadis yang sahih. Nah, pembahasan yang kedua, ketika Rasul tidak menentukan nama-nama Allah 1 sampai 99, maka para ulama pun beristihad dengan apa? Meneliti dari ayat dari hadis. Oh, ini Al-Alim nama Allah, dalilnya ini. Oh, nama Allah itu Al-Muhsin karena ada hadisnya. Kan Allah namanya At-Tayyib karena Allah Tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, seperti dalam hadis misalnya. Ini penentuannya 1 sampai 99, ini istihad para al-ulama. Seperti kalau kita contohkan yang lain ya. Kita contohkan yang lain. Tentang Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Secara asal Allah dan Rasul menyatakan Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan. Itu tauqifiyah, pasti sudah Ramadan itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Rasul mengatakan Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kapannya, ini Rasul nggak pernah menyebutkan secara ta'yin, pasti. Maka dari situ ulama beristihad. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27, malam 25, dan seterusnya. Dan itu ada hikmahnya, kata para ulama. Kenapa nggak ditentukan? Kenapa nggak ditentukan, dipastikan malam Lailatul Qadar itu malam demikian-demikian? Kenapa nggak ditentukan sekalian nama Allah dari 1 sampai 99? Untuk apa? Ulama beristihad. Ya. Untuk bersungguh-sungguh mencari. Ya. Demikian pula di sini. Kata para ulama, di antara hikmahnya, kenapa nggak ditentukan sekalian 1 sampai 99 nama-nama Allah itu? Untuk para ulama beristihad. Ataupun mujahadah. Bersungguh-sungguh memperhatikan pembahasan ini. Dan ini ada hikmahnya untuk apa? Lebih serius belajar asma wa sifat. Ya. Jadi paham ya dua pembahasan ini yang harus antum bedakan? Paham enggak? Nah? Jadi nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tapi penentuan ini nama Allah dari ayat, dari hadis itu ijtihadnya para ulama. Makanya ada penentuan 99 nama itu dari banyak para ulama sejak dahulu kala. Dan itu ada banyak perbedaan juga. Ya. Ada ini yang menyebut nama, ini bukan, dan sebagainya. Ya. Kalau antum mau lebih terperinci lagi, ada salah satu referensi bukunya. Ini buku judulnya Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah
fi asma'illahi al-husna. Mu'taqad ahli sunnah wal jamaah fi asma'illahil husna. Karangan Syekh Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi. Ini dosen di Universitas Islam Madinah. Ya, memang beliau bidangnya akidah. Alhamdulillah kita juga sempat mulazamah bersama beliau. Waktu itu kita belajar di masjid kampus bersama beliau kitab Fatwa Al-Hamawiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, beliau termasuk yang istilahnya mutakhasis, spesialis masalah asma wa sifat khususnya. Beliau punya kitab, sekali lagi, Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Asmaul Husna. Di sini beliau menyebutkan beberapa ijtihad ulama dalam penentuan nama-nama Allah. Beliau sebutkan ada, ini contoh saja, bukan pembatasan ya, ada di halaman 120 ini, beliau menyebutkan 18 ulama yang beristihad menentukan nama-nama Allah mulai dari yang pertama sampai 99. Beliau sebutkan dari zaman abad kedua Hijriah, yaitu Ja'far As-Shadiq. Ya, Ja'far As-Shadiq yang dikultuskan oleh Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ya, beliau termasuk imam Ahlus Sunnah, Ja'far As-Shadiq. Jangan antum alergi dengan imam yang dipakai oleh Syiah Rafidhah. Ada sahabat Rasul, Ali, Hasan, wal Husain. Ada juga dari ulama Ahlus Sunnah, Ja'far As-Shadiq di antaranya. Itu beliau beristihad menentukan nama-nama Allah yang 99 itu. Kemudian juga beliau sebutkan sampai zaman kita. Di antaranya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Demikian pula ada di abad-abad ke-5 Hijriah Imam Al-Asbahani. Demikian pula gurunya Syekh Muhammad bin Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau juga beristihad. Dan kalau kita perhatikan, ya ada beberapa perbedaan-perbedaannya. Namun yang perlu kita sampaikan di sini ya, bagaimana ulama itu menentukan Asmaul Husna itu dari ayat, dari hadis. Apa istilahnya kaidahnya? Ini nama Allah, ini bukan. Itu ada kaidahnya yang insya Allah dibawakan oleh Syekh Muhammad Khalifah Tamimi yang jami' mani, yaitu kita harus tahu dulu apa definisi Al-Asmaul Husna. Jadi harus tahu dulu apa definisi Al-Asmaul Husna. Beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang antum catat ya. Ini yang harus antum catat. Apa itu Asma'ullahi Al-Husna? Ta'rif, definisi. Dari situlah nanti akan dipilih nama-nama Allah dari ayat atau dari hadis yang sahih. Asma Allah Ta'ala hiya hiyal asma allati yud'allahu biha, atau hiyallati yud'allahu biha. Nama Allah adalah nama yang Allah diseru dengannya. Asma Allah hiyallati yud'a biha. Wahiyallati waradat fil kitabi was sunnah. Hiyallati waradat fil kitabi was sunnah. Wahiyallati taktadi as-sana wal madah fi nafsiha.
Nah, ini salah satu istilahnya kaidah memilih nama-nama Allah dari ayat dari hadis. Ya. Terutama poin itu kalau kita katakan ada 3 poinnya. Nama yang Allah diseru dengannya. Nama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini poin kaidah yang kelima tadi. Kemudian poin yang ketiga, nama yang memang secara zatnya itu ada bentuk pujian. Ya. Ini yang berkaitan dengan nama-nama itu al-husna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Semuanya nama yang sempurna. Nah, 2 poin yang terakhir itulah salah satu cara menentukan nama Allah dari ayat atau dari hadis. Ya. Yaitu apa? Nama itu harus ada dalilnya dari ayat atau hadis. Makanya Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi di sini juga membawakan juga sebagian nama-nama yang ada sebagian ulama menentukannya termasuk Asmaul Husna tapi tidak ada dalilnya. Dan itu tentunya keliru. Meskipun ijtihad, ya, nggak semua ijtihad itu benar. Makanya Rasul mengatakan, idza ijtahada hakim fa asaba fal ajran wa in akhta'a. Artinya ada mujtahid yang keliru. Nah, keliruannya nggak boleh diikuti. Di antaranya yang Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi dan juga ulama lain menyebutkan, di antara nama yang masyhur di kalangan masyarakat dinisbatkan kepada nama Allah padahal itu tidak ada dalilnya, yaitu nama Ar-Rasyid. Ya, nama apa? Ar-Rasyid. Itu tidak ada dalil tentang nama tersebut di dalam ayat atau hadis. Antum ada enggak yang bisa menyebutkan dalil nama Allah Ar-Rasyid dalam Al-Quran dan hadis? Ulama mengatakan tidak ada dalil yang jelas ya tentang nama Ar-Rasyid di dalam ayat atau hadis tentang nama Allah itu. Ya, makanya kata Syekh, ini di antara nama-nama Allah yang dinisbatkan kepada Allah oleh sebagian orang atau sebagian ulama, namun itu tidak berdasarkan dalil. Maka tidak boleh menjadikannya sebagai nama Allah dan tidak boleh menjadikannya untuk nama anak Abdul Rasyid. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya dari pendapat-pendapat yang menyebut nama-nama Allah padahal tidak ada dalilnya. Makanya tadi dikatakan definisi asma'ullah adalah hiyallati yud'a biha wahyati waradat fi kitab was sunnah wahyati taqtadi. Ini poin yang kedua yang paling inti juga dalam menentukan memilih nama-nama Allah dalam ayat dan hadis, yaitu wahyati taqtadi, yang mengharuskan adanya pujian secara zatnya. Maka tidak benar menamai Allah dengan yang sudah kita bahas dahulu, ad-dahru. Karena ad-dahru nggak ada unsur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menamai Allah dengan al-maujud. Menamai Allah dengan al-maujud nggak ada apa pujian di dalamnya, nggak ada. Maka itu bukan nama Allah. Otomatis tidak boleh menamai anak dengan Abdul Maujud. Kalau ada harus diganti. Jadi itu inti pembahasan kita, harus berdasarkan dalil dari ayat dari hadis. Cuma penentuannya ini nama-nama Allah ya atau bukan harus sesuai dengan kaidah tadi. Meskipun itu adalah ijtihad sebagian para ulama. Wallahu ta'ala. Ini karena apa? Tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Tidak ada hadis yang langsung menentukan mulai dari 1 sampai 99 dari nama-nama Allah. Kata beliau, lam yasiha anin Nabi sallallahu ta'yinu hadil asma. Adapun al-hadis al-marwi anhu fi ta'yiniha dha'ifun. Hadis yang diriwayatkan dalam hal ini itu dhaif. Kalau kita mau contohkan di sini ada misalnya dalam Sunan Tirmidzi, kalau antum lihat dalam Sunan Tirmidzi, nomor hadis 3507.
ini mungkin sekedar faedah ya, faedah kalau antum mau beli kitab Sunan Al-Arba, ya, kitab Sunan Al-Arba'ah, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, kalau mau beli, cari yang ada tahqiqnya atau bukan tahqiq, artinya yang diterbitkan juga oleh Maktabal Ma'arif dengan iktinak atau perhatian dari Syekh Masyhur Hasan Salman. Itu enak. Antum kalau lihat hadisnya sudah ada hukumnya. Ini sahih dhaif dari Syekh Albani. Ya, jadi antum sudah istilahnya instan ini. Nggak usah cari-cari ini sahih atau dhaif, sudah ada. Ya, kalau mungkin nggak terang atau enggak ini misalnya ada sebelum disebutkan hadisnya ada hadis sahih nomor sekian. Ya. Nanti kadang disebutkan referensinya. Lihat silsilah sahih, silsilah dhaifah. Jadi kalau ini sekedar faedah, kalau mau beli kitab Sunan Arba'ah, meskipun mungkin agak mahal harganya, tapi alhamdulillah banyak membantu agar kita tidak menyebarkan hadis yang dhaif misalnya. Contoh misalnya dalam masalah ini, hadis nomor 3507 dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 3507. Itu Imam Tirmidzi membawakan riwayat sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang asal masuk surga. Kemudian langsung disebutkan setelah itu 99 nama Allah. Ya. Anak mau bacakan lengkap, bukan lengkapnya ya, kita lihat contohnya. Rasul mengatakan, innalillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghaira wahidin man asaha dakhalal jannah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliqul bari al-musawwir dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, tidak ada hadis yang semisal ini yang sahih. Ya. Kalau hadis mengatakan tadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang asal masuk surga, hadisnya jelas sahih. Nah, penambahan penyebutan 99 nama ini yang tidak sahih. Ya. Di sini disebutkan juga oleh Syekh Masyhur dhaif berdasarkan hukum dari Syekh Albani rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa, kata beliau, ta'yinuha laisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan 99 nama Allah dari 1 sampai 99 tadi itu bukan dari sabda Rasul. Bittifaq ahlil ma'rifah bi hadis, sesuai kesepakatan ahli hadis. Ya. Jadi hadis yang kita baca tadi dari riwayat Tirmidzi, yang pertamanya sahih, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Adapun penambahan penyebutan nama-nama Allah dari 1 sampai 99 itu tidak sahih menurut ijma' kesepakatan ahli hadis. Kemudian beliau juga mengatakan innal walid, sesungguhnya perawi hadis tadi Al-Walid bin Muslim dzakaraha an ba'di syuyukhi asyamiyyin. Sebetulnya penyebutan 1 sampai 99 nama itu sebetulnya dari syarah ucapan gurunya perawi hadis itu yang bernama tadi Al-Walid. Al-Walid bin Muslim punya guru-guru yang ketika menjelaskan hadis Allah memiliki 99 nama, kemudian gurunya Al-Walid bin Muslim perawi hadis itu menyebut nama-nama Allah dari angka 1 sampai 99. Nah, hadis ucapan gurunya Al-Walid itu dimasukkan ke dalam apa? Al-hadis. Dikira itu hadis dari Rasulullah SAW. Makanya istilahnya ulama ahli hadis atau dalam mustalah hadis, ini hadisnya mudraj. Kalau kita belajar mustalah hadis, ini namanya hadis mudraj, yaitu hadis yang nggak sahih atau hadis yang dhaif, yang asalnya itu dari ucapan salah seorang perawi yang dimasukkan, disisipkan ke dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ya. Mungkin awalnya tidak menyisipkan dengan maksud untuk mengarang hadis, tidak. Cuma tadi asalnya untuk menjelaskan apa saja nama-nama Allah yang 99 itu. Nah, itu gurunya Al-Walid bin Muslim, perawi hadis ini, menyebutkan sesuai dengan istihadnya, disebutkan 99 nama itu.
ya Allah Al-Malikul Qudus seterusnya, sesuai dengan istihadnya, dikira lama-kelamaan itu termasuk bagian daripada sabda Rasulullah SAW, padahal itu syarah dari gurunya salah seorang perawi hadis tadi. Kama ja'a mufassaran fi ba'di turuqi al-hadisihi. Wa qala Ibnu Hajar fil Fathil Bari, laisatil illa anis syaikhain al-Bukhari wa Muslim. Maksud ucapan beliau, Imam Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan sabda Rasul potongan yang pertama tadi yang kita bahas tadi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhlal jannah. Imam Bukhari wa Muslim meriwayatkan di sini juga. Sampai di situ saja, titik. Ya. Laisatil illa anis syaikhain al-Bukhari wa Muslim tafardul walid faqat balil ikhtilaf fihi wal itrab wa tadlisu wa ihtimalul idraj. Tapi kenapa dikatakan dhaif? Karena tadi ada, kalau disebutkan dalam riwayat Al-Ibnu Muslim ada perbedaan redaksi. Kemudian juga tadi dikatakan ada idraj tadi. Ini pembahasan ya ahli hadis, kita ambil instannya saja, intinya saja, hadis ini dhaif kata Syekhul Islam sesuai dengan kesepakatan ahli hadis dan juga yang diutarakan oleh tadi Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin, walamma lam yasihha ta'yinuha anin Nabi sallallahu, karena tidak sahih penentuan tadi nama-nama Allah dari angka 1 sampai 99 dari Nabi sallallahu, ikhtalafas salaf, ulama salaf berselisih yang kita sampaikan tadi sampai detik ini ya, tentang penentuan ini nama-nama Allah dari ayat atau hadis. Ya, ikhtalafas salaf fihi wa ruwiya anhum fi dzalika anwa, banyak model-modelnya ya. Sekali lagi kalau antum mau lebih tawassuk, lebih terperinci, ada ya di kitab tadi Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Asma'illahi al-Husna. Itu bagus sekali untuk khusus pembahasan tentang al-Asma'u al-Husna. Wa qad jama'tu, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa qad jama'tu tis'atan wa tis'ina isman. Dan aku telah mengumpulkan, ini istihad Syekh Utsaimin, mengumpulkan 99 nama mimma dhaharali, sesuai dengan yang nampak bagiku min kitabillah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istihadnya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Itu istihadnya Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang penentuan 99 nama dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau beliau ini menyebutkan ada 81 dari ayat. Ya, 81 dari ayat, 18 dari hadis. Ya, hafalkannya, Mbak. Ya, mudah angkanya. 81 dari ayat, 18 dibalik. Dari hadis Rasulullah ada 99 nama. Ulama-ulama yang lain ya juga beristihad dan hasilnya ada bedanya ya. Contoh misalnya kalau kita lihat dari Syekh, gurunya beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau nggak salah beliau menyebutkan nama Allah Badi'us Samawati wal Ardi. Di sini Syekh Utsaimin nggak menyebutkan nama Al-Badi' ya. Itu ada perbedaan dalam segi tadi ya, penentuan nama-nama Allah. Syekh Utsaimin ini lebih condong kepada nama yang mufrad, istilahnya nama yang mufrad, yang al-ahad, al-a'la, tidak yang mudhaf. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan nama Allah yang mudhaf, Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalal ya, wal Ikram. Itu nama Allah kata sebagian ulama. Jadi ini penentuannya sekali lagi dari ayat, dari hadis, ini ikhtilaf para ulama. Ya, dan di sini kita ketahui juga Syekh Utsaimin tidak ada yang menyebutkan nama Allah Ar-Rasyid tadi. Ya, dan ini sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Khalifah Tamimi, Muhammad Khalifah Tamimi, hafizallahu taala, Ar-Rasyid tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di cetakan saya ini ada footnote yang menyebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan kalau dalil dari
hadis Rasulullah SAW. Adapun yang dari ayat Al-Quran, antum bisa lihat referensi yang lain seperti yang dulu pernah kita sampaikan dari kitab tadi Fikih Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, dan juga Syekh Abdul Muhsin Abbad dalam kitabnya Syarah Aqidah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, ya. Itu juga beliau sebutkan dalil-dalilnya. Intinya, ingat definisi nama Allah Al-Husna, hiyallati yudi Allah biha, wahyati waradat fil kitab wa sunnah, wahyati taqtadi as-sana' wal madah binafsiha. Kemudian yang terakhir, kata Syekh, hada makhtarna bitatabbu. Ini yang kami pilih sesuai dengan penelitian at-tatabbu. Wahid wa thamanun isman. 81 dari Al-Quran, 18 dari Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini bukan pembatasan. Karena apa? Beliau juga mengatakan wa min asma'il ta'ala ma yakunu mudhafan. Di antara nama Allah ada yang mudhaf, yaitu Malikul Mulki dzil jalali wal ikram. Ini juga sebagai dalil nama Allah tidak terbatas pada 99. Ya, adapun 99 itu yang Allah sediakan bagi barang siapa yang ahsaha tadi. Ya, dan ahsaha menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Ahsaha bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang awam atau ahli bidah, dipakai jimat misalnya, ya, ditaruh di mobil, di rumah, atau dibaca setelah sholat Al-Malikul Quddus sampai 99 dan sebagainya. Ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan katsira. Kita cukupkan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.